Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan. Hari ini kita akan belajar tentang fukugogo atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Bagaimana kata majemuk dalam bahasa Jepang? Berikut penjelasannya. Dalam bahasa Indonesia, kata majemuk menurut Ali Syahbana dalam Abdul Khair 2014 dijelaskan bahwa kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Menurut KBBI Daring, kata majemuk adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Kemudian, menurut Matsumura mendefinisikan kata majemuk sebagai berikut. Penggabungan dari dua atau lebih kata tunggal atau tanggo menjadi sebuah kata baru disebut jukugo atau goseigo atau kata majemuk. Menurut Mizutani 2005, kata majemuk atau fukugogo adalah gabungan dua kata atau lebih dari bentuk jiritsugo atau kata yang dapat berdiri sendiri yang dapat digabungkan. Terdiri dari 4 macam. Di antaranya yang pertama, fukugo meishi atau kata benda majemuk. Terdiri dari kata belakangnya adalah meishi atau nomina dan kata sebelumnya adalah meishi atau nomina. Contoh, amagasa berasal dari ame plus kasa, artinya payung hujan. Hongdana berasal dari hong plus tanah, rak buku atau lemari buku. Yang kedua adalah fukugo toshi, yaitu verba majemuk yang terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata di awal dapat terdiri dari bentuk nomina atau adjektiva. Gabungan tersebut secara keseluruhan dianggap sebagai satu rangkaian kata. Contoh, mimi naleru artinya telah sering didengar. Waka kairu mudah kembali. Ponyari suru melamun. Yang ketiga, fukugo keiyoshi artinya kata sifat majemuk yang terbentuk dari penggabungan nomina, verba, kata sifat, atau kata keterangan. Contoh, hosonagai artinya ramping, monosugoi luar biasa hebatnya, usu akarui suram atau redup. Yang keempat adalah fukugo fukushi. Menurut Hayashi tahun 90, fukushi atau kata keterangan majemuk yang terbentuk dari penjalinan dua atau lebih kata yang berubah menjadi sebuah kata. Mizutani menggolongkan fukugo fukushi ke dalam jenis kata ulang atau jugo. Yang pertama, nomina plus nomina atau fukugo meishi menunjukkan kuantitas. Contoh, hitobito. Yang kedua, nomina plus nomina yang menunjukkan frekuensi. Contoh, tokidoki. Yang ketiga, verba plus verba atau fukugo fukushi menunjukkan arti perulangan selagi atau kesambilan atau sinagara. Contoh, naki-naki, iki-iki. Yang keempat, adjektiva plus adjektiva,
Fukugo fukushi artinya menguatkan. Contoh, kirobiro, kuro-kuro. Dalam bahasa Indonesia, proses komposisi ini sangat produktif. Hal ini dapat dipahami karena dalam perkembangannya bahasa Indonesia banyak sekali memerlukan kosakata untuk menampung konsep-konsep yang belum ada kosakatanya atau istilahnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, konsep sapi kecil misalkan, atau sapi yang belum dewasa disebut anak sapi, yaitu penggabungan kata dari anak dan sapi. Padahal dalam bahasa lain, contoh bahasa Jawa, disebut pedet, bull dalam bahasa Inggris. Bila dibandingkan dengan yang lain atau yang umum akan disebut anak titik-titik seperti anak sungai, anak kunci, anak tangga, dan lain sebagainya. Hai, owari desu. Otsukare sama deshita. Mata raishu.